akan dapatkan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita berpikir buruk, maka kita pun akan diberikan keburukan. Hidup ini tergantung apa yang kita pikirkan. Ulama mengatakan, al-umuru bima tufakir. Segala perkara itu tergantung kepada apa yang dipikirkan. Lebih-lebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perkara itu tergantung kepada niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, selalulah berniat yang baik. Lebih-lebih ulama mengatakan, al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu, segala perkara itu tergantung kepada rencananya. Karena itu selalulah berpikir yang baik, berniat yang baik, dan bertindak yang baik. Yang kedua, yang harus kita biasakan dalam hidup ini adalah afirmasi positif. Mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik kepada diri kita, kepada orang lain, dan juga kepada masyarakat banyak. Kenapa mesti begitu? Kata pepatah Arab, kul ma sita kul ma yakul. Katakan apa yang kamu inginkan, maka kamu akan menjadi seperti apa yang kau katakan. Kalau hari ini kalian mengatakan pada diri kalian, kalian akan menjadi orang-orang yang hebat, maka di masa depan dipastikan kalian akan menjadi orang-orang hebat. Kul, katakanlah apa yang kau kehendaki, maka kamu akan menjadi seperti apa yang kau katakan. Maka hari ini saya ingin berkata kepada kalian bahwa pasti di antara kalian di masa depan akan ada yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Amin. Pasti di antara kalian akan ada yang menjadi ulama-ulama besar. Pasti di antara kalian di masa yang akan datang akan menjadi pengusaha-pengusaha muda yang dermawan. Amin. Kenapa mesti diaminkan kata-kata yang baik ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa kalimat yang baik itu seperti pohon kayu yang baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyiban. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat yang baik itu? Kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin. Kalimat yang baik itu seperti pohon kayu yang baik. Asluha sabitun, akarnya menancap di dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tapi ukulaha kullu hinin, senantiasa berbuah pada setiap waktunya. Artinya kalimat yang baik itu akan selalu menghasilkan buah yang baik. Karena itu jangan kalian kubur mimpi-mimpi kalian dengan kalimat-kalimat yang buruk. Selalulah berkata yang baik. Demikian juga hindari perkataan-perkataan yang buruk. Sebab apa? Sebab kalimat-kalimat yang buruk itu, anak-anakku sekalian, itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasajaratin hadisatin, seperti pohon kayu yang buruk. Pohon kayu yang buruk itu yang tercabut dari akarnya, tercabut dari bumi, tidak memiliki akar, sehingga baginya tidak bisa tegak. Maka orang yang selalu berkata buruk, jorok, suka memanggil temannya dengan gelar-gelar yang buruk, kata-katanya membuat temannya sakit hati, maka hakikatnya dia telah mengubur segala impiannya. Sebab apa? Kata-katanya telah menghancurkan harapannya. Karena kalimat yang buruk itu seperti pohon kayu yang sudah tercabut dari akarnya. Hindari perkataan-perkataan yang dusta, hoax. Apalagi kalian di media sosial cepat menyampaikan kalimat-kalimat yang mungkin orang lain akan tersakiti. Itulah yang menyebabkan cita-cita orang tidak bisa tergapai. Itulah yang membatalkan harapan. Kenapa? Karena dia sering memaki, sering berkata kotor,
Untuk itu pada kesempatan yang baik ini selalulah kalian untuk selalu berkata yang terbaik bagi diri kita sendiri dan terbaik bagi orang lain. Ada 4 syarat kalimat yang baik itu baru disebut dengan kalimat yang baik. Diperhatikan dengan baik. Yang pertama, lafzun murakkabun mufidu bilwat. Yang pertama, kalimat yang baik baru disebut dengan kalimat yang baik apabila nada suaranya indah, disampaikan secara sopan, disampaikan secara berakhlak. Yang kedua, murakkab, tersusun secara rapi atau dalam bahasa ilmiah disebut dengan sistematis. Yang ketiga, syarat kalimat yang baik itu mufid, harus ada faedahnya. Oleh karena itu, kalau tidak berfaedah lebih baik diam. Kalau tidak bermanfaat lebih baik diam. Karena itu ngomong yang penting, jangan yang penting ngomong. Yang penting ngomong. Sebab kalau kita yang penting ngomong, maka kita seperti hemar. Jadi yang terakhir syarat kalimat yang baik itu adalah wadah, memiliki dasar, memiliki sumber. Maka kalau menyampaikan itu harus berdasarkan kebenaran. Alasan kita disertai dengan dalil. Apalagi menyampaikan pesan-pesan agama harus ada dalil. Jangan menyampaikan suatu pendapat. Kalau kalian misalkan menyampaikan pendapat sama teman, perhatikan ucapan kalian disampaikan dengan santun, perhatikan susun dengan rapi, kemudian perhatikan bahwa kalimat itu ada manfaatnya, dan pastikan tidak ada yang tersakiti. Dan yang paling terpenting sekali lagi ada dasarnya. Saya kira ini yang saya sampaikan.